Oke Pak, ini bukan pertama kali Bapak kampanye ya Pak ya? Bukan, pertama tahun 2004 dulu. 2004, Pak saya akan mengajak Bapak dan juga pemirsa di rumah untuk melihat kalau kampanye itu kan pasti ada janji-janji ya Pak ya? Semuanya biasanya begitu, karena kan harus punya visi dan misi. Aha. Ketika menjelaskan visi dan misi, publik mengatakan nah, itu janji. Oke, kita akan lihat inilah janji-janji Pak SBY di tahun 2004. Menurut pendapat saya, ini harus ada gerakan yang sangat serius ya untuk membenahi bagaimana sebetulnya metodologi pendidikan, kemudian bagaimana fasilitas pendidikan yang ada, meningkatkan mutu para pengajar, memikirkan bagaimana biaya pendidikan bagi mereka yang tidak mampu. Dan yang lebih penting lagi menurut saya, pendidikan jangan hanya dimaknai sebagai transferring pengetahuan dan keterampilan, tetapi saya sangat insist bahwa pendidikan harus membentuk nilai, membentuk watak dan perilaku. Saya akan menjawab pertanyaan Anda sebelumnya. Mengapa dalam minggu-minggu yang lalu itu saya datang secara mendadak, bukan sidak ya. Saya hanya ingin mendengar. Saya ketemu kelompok petani di sebuah pinggir Kabupaten Bogor, live. Dia menyampaikan harapannya, kesulitannya, masalah pupuk, masalah tidak ada modal yang memadai. Saya datang ke tempat nelayan Muara Angke 2 jam, saya hanya mendengar mereka. Mengapa? Kalau pemimpin tidak memahami kondisi objektif yang dibutuhkan oleh rakyat, bagaimana kebijakan kita tepat? Pemerintah yang akan datang atau bangsa ini, negara ini harus sangat serius memberantas korupsi. Pertama, gerakan pemberantasan korupsi harus top down. Dimulai dari presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati. Mereka harus siap diaudit, mereka harus siap dilihat secara transparan oleh masyarakatnya. Yang kedua, semua aturan pemberantasan korupsi, undang-undang, regulasi, jalankan dengan kontrol masyarakat. Yang ketiga, lembaga yang ada, itu juga harus berfungsi, apakah KPK ataupun yang lain-lain. Pendek kata, meskipun tidak bisa seperti membalik telapak tangan, tapi kalau kita bekerja keras, dimulai dengan gerakan top down, melibatkan masyarakat, pers, LSM, mahasiswa dan lain-lain, menurut saya banyak yang bisa kita capai nanti, meskipun bagi saya merupakan agenda yang penuh dengan tantangan. Ya Pak SBY, Bapak menjelaskan tadi 3 hal ya Pak ya, pendidikan, kemudian ya, swasembada pangan, sama satu lagi adalah pemberantasan korupsi. Tadi wow, semua orang mendengar ya Pak, menyimak gitu. Bagaimana Pak, upaya mencapai ini Bapak menurut Bapak sudah terpenuhi? Iya, terus terang karena itu menjadi tekad kita dan siapapun yang memimpin negeri ini wajib hukumnya untuk bikin bersih negara kita dengan memberantas korupsi. Wajib hukumnya untuk pendidikan dan kesehatan makin baik, agar masyarakat kita juga bisa ditingkatkan kesejahteraannya. Dan wajib hukumnya pula pangan utamanya dan energi tersedia dengan harga yang relatif terjangkau. Itu adalah tujuan, itu adalah sasaran dari pembangunan. Saya karena konsisten dengan apa yang telah saya sampaikan tahun 2004 Bung Helmi, telah bekerja sekuat tenaga. Konsisten, konsekuen, dan sekarang pun terus melaksanakan pemberantasan korupsi. Saya kira kita mencapai tahapan yang berbeda dengan 10, 20, 30 tahun yang lalu, meskipun ini belum rampung. Harus terus kita lanjutkan. Tetapi iklim mereka untuk takut melakukan penyimpangan dan korupsi makin terbangun. Ini berarti sudah ada kemajuan dari segi pencegahan, prevention. Yang kedua, kalau kita bicara pendidikan, alhamdulillah sebelum 20% kita capai pun sebenarnya sudah ada peningkatan di berbagai cabang pendidikan, apakah kurikulumnya, sistemnya, metodologinya, kualitas guru, dosen, lantas juga infrastruktur, gedung-gedung, dan sekarang alhamdulillah karena dengan anggaran yang makin naik, yang miskin kita gratiskan. Saya ingin pendidikan itu betul-betul murah, yang miskin gratis, berkualitas, kemudian mudah diikuti oleh yang lain. Nah, yang terakhir adalah pangan. Penduduk kita besar, 230 juta dan terus bertambah. Secara global, pangan merupakan masalah yang serius.
tahun lalu kita mengalami krisis pangan dunia. Harganya melonjak, supply-nya atau ketersediaannya juga jauh berkurang. Oleh karena itu, setelah kampanye alhamdulillah saya terpilih tahun 2004, 2005 kita melaksanakan yang saya sebut dengan revitalisasi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kita lakukan, kebijakan kita tentukan, anggaran kita lekatkan, upaya di lapangan kita galakkan, benih, pupuk, metodologi, cocok tanam, dan sebagainya. Alhamdulillah, tahun lalu kita sudah berswasembada beras, tahun ini kita surplus. Yang swasembada bukan hanya beras, tapi juga gula untuk konsumsi dan juga jagung. Insya Allah tahun-tahun mendatang kedelai dan juga daging sapi. Kalau bawang merah, cabai, kentang, sayur mayur, buah sudah cukup. Bahkan kita bisa mengekspor. Yang ingin saya sampaikan adalah kalau kita melihat sektor pertanian, karena ada yang bicara anggaran pertanian kecil, hanya 6 triliun. Tolong jangan salah melihat, mungkin departemennya kecil. Subsidi pertanian itu mencapai 30 triliun lebih. Di samping itu ada infrastruktur untuk pertanian, irigasi, bendungan, waduk, dan sebagainya. Itu juga mencapai 8 triliun. Total anggarannya besar. Karena kita ingin betul-betul mencapai ketahanan pangan, semua kita lakukan. Alhamdulillah, meskipun masih jauh perjalanan kita, ya, Pak, masih harus kita tingkat lagi pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pemberantasan korupsi. Tidakkah ini perwujudan dari apa yang saya janjikan tahun 2004 yang lalu? Oke, Pak, pertanyaan saya, apakah Pak SBY puas? Kalau soal puas dan tidak puas, saya harus mengatakan bersyukur. Kita telah mencapai banyak hal. Berterima kasih kepada semua pihak. Saya tidak mungkin bekerja sendiri tanpa menteri, gubernur, bupati, wali kota, masyarakat, petani, semua lembaga-lembaga negara, lembaga pemerintahan, masyarakat luas untuk mencapai ini. Bersyukur saya. Kalau dari segi apakah sudah rampung? Belum. Apakah sudah cukup? Belum. Saya belum puas dalam arti mesti ditingkatkan dan dilanjutkan untuk mencapai hasil yang lebih banyak lagi. Inilah yang katakan Bapak, lanjutkan ya, lanjutkan. Baik, barangkali nanti ada satu wacana yang sangat menarik sekarang, neolib dan ekonomi kerakyatan ya. Kita akan melihat bagaimana Pak SBY berpendapat tentang wacana ini.